Nabila Anwar. Ada yang tahu apa penyuluhan itu apa? Presentasi. Coba dijelaskan Kakak Husnu, penyuluhan apa? Jadi penyuluhan itu adalah suatu kegiatan yang dimana memberikan pengetahuan, informasi-informasi untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesungguhnya. Baik, sebelum dimulai penyuluhannya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Kata Reza Rifia Putri atau biasa dipanggil Kari. Di sini saya akan memandu dalam penyuluhan kali ini. Lalu di sebelah kanan saya Husnotima, biasa dipanggil Husnu. Di sini juga saya sebagai pemandu pada penyuluhan hari ini. Saya Syarina Azal Feminisa Lumana sebagai pengisi materi 1. Saya Mutia Wijaya sebagai pengisi materi 2. Saya Meliana Maharani Fitri selaku pengisi materi 3. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja untuk kegiatan hari ini. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Kakak Syahara. Jadi, LGBT itu merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Mereka ini mempunyai ciri khas dengan sebutan pelangi. Pasti udah pada nggak asing kan? Ya. Jadi kenapa sih bisa disebut pelangi? Karena memang lambangnya ini pelangi. Pada awalnya juga LGBT dikaitkan dengan homoseksual dan transgender saja. Namun pada akhirnya LGBT ini sekarang dikaitkan dengan seksual dan identitas gender. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Yang pertama itu ada lesbian. Lesbian itu apa sih? Oke, lesbian itu adalah sebutan untuk perempuan yang menyukai sesama jenis. Jadi seorang lesbian ini tidak memiliki hasrat terhadap berbeda gender atau laki-laki. Yang mungkin dia trauma terhadap laki-laki yang diselingkuhin. Trauma ya. Lesbian mungkin dia trauma terhadap laki-laki yang disakiti sama laki-laki. Jadi dia mencoba hal baru yang tidak baik. Lalu yang kedua itu ada gay. Gay itu adalah sebutan khusus untuk laki-laki yang memiliki orientasi seks terhadap sesama jenis. Ini yang cowok amat kan? Biseksual itu sebutan untuk orang yang bisa tertarik kepada laki-laki dan perempuan. Jadi dua jenis suka-sukanya suka gitu, dua-duanya suka. Marut ya? Iya. Nah, kenapa sih bisa itu suka dua-duanya? Nah, karena pemilihan terhadap seksual seseorang dimulai dari sejak kecil dan dari berbagai faktor juga, dari keturunan dan dari faktor psikologi, jadi psikisnya. Lanjut yang keempat itu ada transgender. Transgender ini merupakan istilah yang digunakan untuk orang yang cara berperilaku dan penampilannya berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, jadi bisa menyerupai laki-laki dan perempuan. Ini di dunia pergaulan, lingkungan atau pergaulan. Faktor lingkungan dan dengan siapa seseorang tersebut bergaul serta gaya hidup yang dipakai menjadi salah satu faktor penyebab yang paling menjadi dominan terhadap keputusan seseorang untuk menjadi bagian dari komunitas LGBT. Jadi faktor lingkungan kalian pun di sekitar kalian atau cara pergaulan kalian juga mempengaruhi, ya, dan tanpa kalian sadari di faktor lingkungan rumah pun mempengaruhi terjadinya LGBT. Lalu yang kedua itu adalah keluarga. Pada dasarnya pendidikan secara seksual dan ketertarikan lawan jenis telah dipelajari secara tidak langsung dan kalian tidak sadari di dalam keluarga itu sudah diajarkan. Lalu yang terakhir itu ada genetik atau keturunan. Berdasarkan hasil penelitian, dikatakan LGBT memiliki sifat menurun dari anggota keluarga sebelumnya. Dalam dunia kesehatan, pada umumnya laki-laki ini memiliki
kromosom X dan Y. Kromosom ini seperti sel yang menentukan si jenis kelamin tersebut. Dan laki-laki itu yang normal itu kromosom X dan Y, sedangkan perempuan itu kromosom X. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas bahaya mengenai LGBT. Yang pertama itu akan terjadinya penyakit kanker anal atau gugur, di mana ketika seorang gay melakukan hubungan seksual akan terjadinya penyakit kanker anal atau gugur, di mana kerusakan pada jaringan anus. Biasanya kanker anal ini lebih banyak diderita oleh wanita dibanding pada perempuan. Lalu yang kedua yaitu meningitis, di mana meningitis ini adalah peradangan pada selaput otak atau terjadinya infeksi pada mikroorganisme pada bagian tubuh, dan sesuai dengan yang telah dilansir di studi New Health ini bahwa menyatakan meningitis ini bisa menyebabkan penularan dengan melaluinya kontak langsung cairan melalui hubungan seksual tersebut. Lalu di sini ada kanker mulut. Ketika para LGBT melakukan hubungan seksual melalui oral seks akan menyebabkan kanker mulut, sebab faktanya rokok bukanlah hal utama terkenanya kanker mulut. Lalu selanjutnya di sini ada HIV atau AIDS, di mana ketika para LGBT melakukan hubungan seksual akan menyebabkan HIV atau AIDS. Contoh penularannya ini bisa dilakukan melalui kontak cairan mereka ketika melakukan hubungan seksual melalui anus atau rektum. Lalu selanjutnya ada cara pencegahan LGBT. Yang pertama itu menjaga pergaulan lingkungan. Mungkin udah pada tahu cara memilih teman yang baik ataupun yang tidak pergaulannya. Banyak pada saat ini yang memiliki mungkin sebagian besar di lingkungan kita nggak tahu ya, tapi mungkin ada yang mempunyai teman terpengaruh pergaulan LGBT tersebut. Maka untuk itu kita harus mencegah apa sih dampaknya LGBT itu tadi. Lalu selanjutnya di sini ada diadakannya undang-undang LGBT. Dengan adanya undang-undang LGBT ini akan semakin memperkecil luas lebarannya LGBT tersebut. Lalu di sini diadakannya seminar bahaya LGBT. Contohnya seperti ini. Diadakannya penyuluhan LGBT di sekolah. Lalu diadakannya penyuluhan keagamaan mengenai LGBT. Lalu selanjutnya kalau seorang tua ditetapkan sesuai gender. Dengan hal ini orang tua berperan penting dalam memberikan hal-hal positif kepada anaknya sesuai dengan gender masing-masing. Contohnya kepada anak laki-laki sesuai dengan perilaku mereka, dengan sesuai kemampuan mereka. Apa sih? Ini diberikan kepada mereka. Jadi mereka tuh diajarkan kalau laki-laki itu harus berperilaku seperti apa baiknya gitu. Sedangkan sebalikannya dari situ. Lalu yang terakhir ini menutup segala cara pornografi dari gadget. Mungkin banyak dari sini, terutama Oke, kembali ke materi. Menutup segala cara pornografi dari gadget ataupun dari materi media cetak, contohnya seperti gambar-gambar yang mungkin komik juga kan banyak ya kayak gitu. Nah itu juga harus dicegah. Jadi kesimpulan dan saran dari saya, meningkatnya kasus LGBT seharusnya kita tidak beradu debat, dan sudah seharusnya LGBT ini diajarkan dari sejak dini. Saran saya, jika kalian mempunyai teman yang lebih mengarah ke LGBT, kalian itu tidak boleh menjauhi, apalagi sampai membuli teman kalian. Seharusnya kalian itu membimbing teman kalian agar kembali ke jalan yang benar. Tetap melakukan hal yang positif dan jauhilah hal-hal yang negatif. Intinya visi buat Kakak Syahara, Kakak Mutia, dan Kakak Meli. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Baik, di sini kita ada soal buat kalian nanti tentang materi LGBT ini. Cara kerjanya gimana Kak Wisnu? Jadi nanti kalian dikasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Jawabannya yang benar ya, karena jawaban yang benar bakal ada hadiah. Hadiahnya kan
sedikit. Jadi ada kertas kan. Nah ini kertasnya kalian boleh kasih saran atau mungkin ada yang ada Aida, Syafana Zahra, Angel Eki, Itu sudah pasti. terima kasih. Sudah pasti semua. Hari ini bermanfaat buat Medi. Gak seberapa mungkin kalian bisa disalurkan ke teman dekat kalian. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf untuk waktunya. Kita sesi foto bersama dulu ya nanti. Ayo. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum.